Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan vario karburator yang sudah memasuki tahap ke-9. Pada kesempatan ini akan sharing mengenai merakit kembali bodi samping, termasuk memasang stiker. Di sini kita pasang terlebih dahulu antara bodi kasar dengan bodi halus untuk bodi samping. Di sini ada beberapa skrup pengikat yang harus dipasang. Tidak lupa juga untuk dikencangkan semua skrup pengikatnya. Setelah itu kita lanjut ke sisi sebelahnya. Yang harus diperhatikan dalam memasang bodi kasar dan halus ini adalah pengait yang ada di ujung atas dan ujung bawah. Ini harus kita pasang terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan lubang antara bodi kasar dan bodi halus. Setelah itu baru kita pasang skrup pengikatnya. Ini juga skrup pengikatnya ada beberapa yang harus kita pasang, dan dipastikan untuk memasangnya harus dikencangkan. Setelah selesai perkaitan ini, kita akan lakukan pemasangan anak kunci. Nah, ini kita sesuaikan, ada lubang dengan notch yang ada di anak kunci, kita masukkan, kemudian kita pasang besi pengait, dan terakhir kita pasang besi pengunci. Untuk penguncinya bisa kita sesuaikan posisinya, kemudian kita bisa tekan. Dilanjut pemasangan lampu belakang pada bodi samping ini. Di sana ada pengait yang harus kita sesuaikan dan lubang antara lampu belakang dengan bodi samping. Setelah itu kita pasang skrup pengikat. Di sini hanya ada satu kiri dan satu kanan. Berikutnya untuk yang sisi sebelahnya, ini ada kabel yang harus kita selipkan di antara bodi kasar dan bodi halus. Kita kendorkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kabelnya. Setelah itu kita sesuaikan. Di situ ada satu pengait atau cantolan yang harus dipasang. Setelah itu disesuaikan lubang lampu belakang dengan bodi samping. Setelah terpasang, kita pasang atau kita masukkan skrup pengikat dan dikencangkan. Nah, ini kalau terlepas bisa berubah posisinya, harus kita sesuaikan lagi pengaitnya, dan harus kita tahan untuk bisa kita lanjut mengencangkan skrup pengikatnya. Ini kondisi setelah kita rakit, dan kita akan pasang di bodi motor. Pertama kita pasang terlebih dahulu kabel yang terhubung dengan kunci. Ini kita masukkan lubangnya, kita sesuaikan, kemudian kita pasang di rumah klipnya. Kemudian kita bisa sesuaikan bodi samping ini ke rangka sepeda motor. Ini ada beberapa pengait, termasuk di belakang ada satu yang besar yang harus kita masukkan. Setelah itu kita cek kembali kanan dan kiri
supaya posisinya pas dan tidak ada kabel atau part lain yang terjepit. Kemudian kita pasang satu soket kabel di sebelah kanan ini. Selanjutnya dilakukan pengecekan kembali untuk posisi-posisi yang harus pas antara bagian belakang dengan lampu dengan spakbor. Ini harus pas, jika ada lubang harus masuk. Setelah masuk bisa kita tekan ke bagian depan. Setelah itu bagian depan harus kita pastikan atau sesuaikan posisinya. Untuk bagian bawah itu harus dipastikan mana bodi yang harus di dalam atau di luar. Nah, kondisi ini untuk bodi samping yang tadi kita pasang posisinya harus berada di bagian luar, sehingga bagian luar ini nanti akan dijepit dengan skrup pengunci. Lanjut ke bagian depan, kita pastikan tidak ada kabel yang terjepit. Kemudian kita sesuaikan posisi bodi dengan deck. Ini juga harus sesuai sehingga bisa pas dan masuk. Setelah itu kita pasang penutup lampu bagian atas. Ini kita sesuaikan posisinya, ditekan. Ini ada yang terlupa bahwa di antara bodi samping dengan lampu belakang ini ada 2 skrup pengikat yang harus dipasang. Ini kita pasang terlebih dahulu dan kita kencangkan. Setelah itu bisa dilanjut dengan memasang penutup lampu belakang dan satu skrup pengikat. Setelah itu lanjut ke penutup lampu bagian bawah. Ini ada 4 skrup pengikat, kita pasang dan kita kencangkan. Dilanjutkan untuk memasang skrup pengikat yang ada di bawah spakbor yang terhubung dengan bodi samping yang tadi kita pasang. Ini ada 2, kanan 1 kiri 1. Dilanjutkan dengan memasang skrup pengikat di bagian tengah. Ini ada 1. Selanjutnya ke bagian depan di atas pijakan kaki, ini ada skrup pengikat juga. Lanjut ke sisi sebelahnya, ini kita pasang terlebih dahulu skrup pengikat yang ada di pijakan kaki penumpang. Setelah ini akan kita pasang stiker bodi. Untuk yang sebelah kiri disesuaikan dulu posisinya dan kita beri tanda dengan tape. Selanjutnya kita lepas bagian ujung stikernya dan kita tempel bagian ujung terlebih dahulu. Kemudian bertahap kita buka release papernya dan kita tekan stikernya, dan di sini tekannya menuju ke bagian luar supaya tidak ada udara yang terjebak. Apabila ada udara terjebak bisa kita tarik kembali dan kita pasang selanjutnya, dan kita lepas juga tip pembatas di bagian depan yang tadi kita pasang. Setelah itu plastik pelindung kita lepas dan kita gunakan hair dryer untuk membuat bagian-bagian yang berkerut menjadi hilang.
terutama di tepi-tepi stiker harus kita hilangkan kerutannya. Selanjutnya kita pasang stiker bagian atas yang ada tulisan Vario. Ini juga kita sesuaikan posisinya terlebih dahulu, kemudian kita lepas release paper bagian depan dan kita pasang bagian ujung terlebih dahulu dan bertahap ke bagian belakang. Dan ini juga kita tekan menuju ke arah luar atau atas bawah untuk menghindari udara terjebak. Sedikit demi sedikit kita tekan dan kita geser dan kita tarik release papernya untuk bisa dipasang lebih panjang seperti ini. Sedikit demi sedikit, apabila ada udara terjebak, ini bisa kita tarik untuk melepaskan udara tersebut dan kita pasang kembali sedikit demi sedikit sampai dengan semua stikernya menempel seperti ini, sedikit demi sedikit ya. Oke, selanjutnya kita lepas plastik pelindung dan kita pastikan bagian-bagian tepi ini tidak ada yang berkerut atau menempel. Dan untuk lebih bagus lagi, kita gunakan hair dryer untuk menghilangkan kerutan. Jadi apabila bagian stiker ini terkena panas, dia akan mengkerut sehingga tidak ada yang tidak menempel. Kerutannya akan ke arah bodi sehingga menempel dengan baik. Apabila ditemukan udara terjebak di bagian tengah, ini kita gunakan jarum pentul untuk menusuknya dan kita panaskan dengan hair dryer, dia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian untuk memastikan bisa kita lakukan penekanan sehingga tidak ada udara yang terjebak. Pemanasan dengan hair dryer ini kita utamakan di bagian tepi sampai dengan selesai. Ini makan waktu yang cukup lama juga dan dibutuhkan kesabaran. Berikut ini tampilan setelah selesai dan kita akan lanjut ke pemasangan stiker sebelahnya. Sama dengan tadi, jadi kita beri pembatas terlebih dahulu, kemudian kita lepas ujung stiker, kita lepas release papernya dan kita pasang sedikit demi sedikit stikernya dan kita tarik release papernya sehingga semua stiker bisa menempel. Terus kemudian plastik pelindung juga kita lepas. Setelah itu kita gunakan hair dryer untuk menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di tepi stiker. Lanjut ke stiker yang besar di bagian atas. Ini sama juga, kita sesuaikan dulu posisinya, kemudian kita lepas bagian ujung dan kita pasang bagian ujung terlebih dahulu dan sedikit demi sedikit dilanjut untuk memasang ke arah belakang dan menghindari supaya tidak ada udara terjebak dengan menekan ke bagian luar dan bagian yang belum terpasang sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker menempel pada bodi.
Oke, di sini butuh kesabaran dan butuh waktu seperti ini, sedikit demi sedikit. Dilanjut menggunakan hair dryer untuk menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di tepian stiker. Kemudian apabila ada udara terjebak, kita gunakan jarum pentul, ditusukkan ke bagian stikernya dan dipanaskan dengan hair dryer, nanti akan hilang dengan sendirinya. Untuk memastikan, bisa kita lakukan penekanan dengan jari. Oke, dilakukan sampai dengan semua yang berkerutnya hilang. Ini tampilan setelah jadinya seperti ini. Oke, dilanjut dengan pemasangan behel belakang. Ini ada 4 baut pengikat yang harus kita pasang menggunakan kunci nomor 12. Setelah itu kita kencangkan dengan menggunakan kunci. Terakhir untuk tahap ke-9 ini pemasangan jok. Di sini berikut box, dan setelah dipasang kita pasang juga ada skru pengikat 2 di belakang, kemudian ada 4 baut 10 yang harus kita pasang di bagian boxnya. Ini disesuaikan terlebih dahulu lubangnya dan kita pasang bautnya, kemudian dikencangkan. Demikian sharing tahap ke-9 untuk pemasangan bodi samping, berikut dengan stiker, setelah itu behel dan jok. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.